Hai, salam corona buat yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emerinsyana Maufa, salah satu mahasiswa dari jurusan Sosiologi semester 6 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan topik bagaimana cara melakukan korupsi. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah anti korupsi yang diasuh oleh Bapak Lazarus Jahamad. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara melakukan korupsi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Pengertian korupsi berkembang dengan begitu banyak definisi. Hal ini disebabkan karena definisi korupsi dapat ditemui dalam berbagai perspektif, baik melalui arti kata secara harafiah, pendapat berbagai pakar, maupun berdasarkan legislasi yang mengaturnya. Tetapi secara umum, korupsi kita kenal dengan penyalahgunaan atau penyelewengan uang pemerintah yang dilakukan oleh para pejabat publik untuk memperkaya diri sendiri. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, korupsi dengan menggunakan Yang kedua, korupsi dengan modus uang muka. Yang ketiga, korupsi dengan modus bagi hasil. Yang keempat, korupsi dengan selisih margin. Yang kelima, korupsi dengan modus saham kosong. Yang keenam, korupsi dengan modus proyek fiktif atau transaksi fiktif. Yang keenam, korupsi dengan modus jual SK, perizinan, konsesi, dan sejenisnya. Dan yang ketujuh, korupsi dengan modus terima bersih. Bagaimana cara melakukan korupsi? Sebelum kita membahas bagaimana cara melakukan korupsi, kita harus perlu tahu bahwa dalam suatu negara pasti ada badan yang mengatasi korupsi. Maka sebelum saya menjelaskan bagaimana cara melakukan korupsi, maka kita harus perlu tahu penilaian dari Badan Pencegahan Korupsi atau di Indonesia disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Maka kita perlu tahu apa yang menjadi penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penilaian terhadap seseorang yang melakukan tindakan pidana korupsi bisa dilihat dari gaya hidupnya atau lifestyle, mobil yang digunakan, rumah yang ditempati di mana, dan kemudian dibandingkan dengan penghasilannya. Ataupun bisa dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN secara daring. Jika kekayaan yang dimiliki tersebut tidak sesuai dengan penghasilan yang didapatkan, maka hal itu akan menjadi bahan yang perlu diproses lebih lanjut oleh pemberantasan korupsi, apakah seseorang melakukan korupsi atau tidak. Apa sih itu LKHPN? LKHPN atau Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara merupakan aplikasi yang memuat laporan harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK, yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. LKHPN selalu menjadi dasar penilaian KPK dalam memberantas korupsi. Maka dari itu, cara pertama yang harus dilakukan untuk melakukan tindakan korupsi adalah dengan tidak menginvestasikan uang hasil korupsi dalam bentuk barang, rumah, ataupun aset lainnya yang kemudian dicatat dalam harta kekayaan. Lalu, bagaimana cara menyimpan uang hasil korupsi yang aman sehingga tidak diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Cara yang pertama, uang hasil korupsi jangan disimpan di tempat-tempat seperti bank, investasi dalam bentuk saham, atau yang lainnya. Yang kedua, menyimpan uang hasil korupsi di tempat yang tidak mudah diketahui oleh KPK, seperti brankas pribadi. Yang ketiga, melakukan transaksi uang hasil korupsi secara berlapis-lapis menggunakan nama istri, anak, ataupun bawahan sehingga tidak mudah dilacak.
Jika ketiga cara di atas masih bisa diketahui oleh KPK, maka cara yang terakhir yang perlu digunakan adalah dengan menyimpan uang hasil korupsi di luar negeri. Tidak semua negara bisa digunakan untuk menyimpan uang hasil korupsi karena ada negara-negara yang memiliki perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau disebut dengan MLA atau Mutual Legal Assessment. MLA merupakan kesepakatan multilateral dan bilateral untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara lembaga-lembaga penegak hukum pada negara yang berbeda. Permintaan untuk bantuan dapat berupa penggemilan bukti atau pernyataan, melaksanakan penggeledahan dan penyitaan, pemblokiran aset, memberikan informasi dan atau dokumen, mengidentifikasi atau melacak sejumlah proses seperti atau objek lain yang bernilai sebagai bukti, dan memfasilitasi penyitaan, perampasan, dan ekstradisi. MLA internasional pertama kali digunakan di tahun 1988 dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. MLA juga digunakan dalam Konvensi Pemeriksaan Bangsa-Bangsa tentang kejahatan lintas negara terorganisir dan Konvensi Pemeriksaan Bangsa-Bangsa menentang korupsi. Dengan adanya perjanjian bantuan hukum timbal balik atau sering disebut MLA antara Indonesia dengan beberapa negara luar seperti Swiss, negara-negara ASEAN seperti Australia, Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran. Maka dari itu, untuk menyiapkan uang hasil korupsi di luar negeri harus menghindari negara-negara yang memiliki perjanjian MLA, sehingga data-data dan dokumen-dokumen tidak mudah dilacak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, itu merupakan hasil presentasi dari tugas saya. Saran yang terakhir, jika cara dengan menyimpan uang di luar negeri masih bisa ditangkap oleh KPK, maka jalan yang paling terbaik adalah jangan tidak melakukan korupsi agar tidak tertangkap. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah anti korupsi dengan tujuan saat belajar mengenai anti korupsi, kita tidak hanya belajar bagaimana cara mengatasi korupsi, tetapi juga tahu apa saja taktik dari para koruptor. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like and comment. Mohon maaf jika presentasi tugas saya kurang bagus.